diperlukan rakyat yang cerdas dan kuat untuk dapat mengingatkan penyelenggara negara akan tujuan tersebut. Rakyat bukanlah musuh bagi penyelenggara negara, demikian pula sebaliknya. Keduanya adalah bagian tak terpisahkan. Menyampaikan pesan kebangsaan awal tahun 2026 Gerakan Nurani Bangsa. Jadi ini adalah upaya atau tradisi yang coba dilakukan oleh Gerakan Nurani Bangsa untuk memberikan pesan kebangsaan gitu ya, kepada seluruh bangsa Indonesia terkait apa yang kemudian terjadi di 2025 dan harapan kita bersama, khususnya tentu saja harapan dari Gerakan Nurani Bangsa ke depan. Harapannya tentu saja tahun 2026 lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Bu Nyai Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, Romo Kardinal Ignatius Suharyo, Romo Magnis, Mbak Lisa, Bu Eri, Pak Lukman, Pendeta Jeki, Pak Eri, dan Pendeta Gomar Gultom. Selamat datang di Geraha Pemuda Katedral. Kita bersama-sama akan mengadakan pesan kebangsaan awal tahun 2026. Jadi untuk acara ini saya akan memandu sampai nanti selesai. Dan kesempatan pertama saya akan memberikan kesempatan dan waktu kepada Ibu Nyai Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid untuk menyampaikan kata pembuka. Monggo, Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat kita semua. Yang terhormat para sesepuh bangsa dan para tokoh Gerakan Nurani Bangsa serta para hadirin sekalian. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puja syukur kepada Allah kepada Tuhan yang Maha Kuasa, karena dengan rahmat-Nya kita bisa berkumpul di sini pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Saat ini kita telah memasuki awal tahun 2026. Atas nama Gerakan Nurani Bangsa, saya mengucapkan selamat tahun baru 2026. Semoga tahun ini akan membawa kebaikan bagi bangsa Indonesia. Sebagaimana kita ketahui, Gerakan Nurani Bangsa adalah forum bagi para sesepuh dan tokoh bangsa yang telah mengikuti perjalanan panjang bangsa ini. Sebagian dari kami lahir pada masa awal kemerdekaan Indonesia, bahkan sebelum proklamasi kemerdekaan. Karena itu, kami tentunya memiliki pemahaman dan keterikatan yang dalam atas bangsa dan negara ini. Gerakan Nurani Bangsa adalah forum bagi kami, saya sendiri maksud saya, dan Bapak Quraisy Shihab, Bapak Ignatius Kardinal Suharyo, Kiai Haji Mustafa Bisri, Biku Sri Mahatera Panyavaro, Ibu Ominur Kholis Majid, Romo Frank Magnis Suseno, Bapak Komarudin Hidayat, Profesor Amin Abdullah, Ibu Karlina Supeli, Ibu Eri Seda, Bapak Eri Riana Harjo Pamekas, Bapak Lukman Hakim Saifuddin, Pendeta Jeki Manuputi, Pendeta Gomar Gultom, Bapak Laudi M. Syarif,
Dan masih ada beberapa nama yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Saya yakin hadirin dapat menyimpulkan bahwa kami bukanlah orang-orang yang terlibat dalam kelompok politik praktis, dan bahwa kami sepenuhnya berkhidmat untuk kemaslahatan bangsa dan negara. Di awal tahun 2026 ini, kami ingin menyampaikan pesan kebangsaan Gerakan Nurani Bangsa yang berisi refleksi atas perjalanan bangsa sebelum ini, terutama pada tahun 2025, dan beberapa harapan terhadap tahun 2026. Pada tahun 2025, Gerakan Nurani Bangsa cukup aktif berkiprah karena banyaknya persoalan yang muncul di tanah air Indonesia. Kami berusaha menyoroti revisi Undang-Undang TNI, tantangan besar perdamaian di Papua, juga berdialog dengan Presiden menyikapi prahara Agustus 2025. Kami juga menemui para demonstran yang ditangkap di Polda Metro Jaya, juga menemui Komisi Percepatan Reformasi Polri. Kami juga menyelenggarakan sarasehan kebangsaan yang melibatkan para cendekia dan pemimpin gerakan masyarakat sipil. Memasuki tahun 2026 ini, kami menyusun pesan kebangsaan awal tahun sebagai bentuk pengingat bagi kami semua akan nilai-nilai moral dan etika yang menjadi pemandu kehidupan bangsa yang harus selalu diingat oleh para pemimpin bangsa, para penggerak bangsa, dan juga rakyat semua. Pesan ini kami tujukan terutama kepada pemerintah yang dipimpin oleh Presiden, para wakil rakyat, dan partai politik, para aparat penegak hukum, dan pihak-pihak yang harus membuat kebijakan dan keputusan besar bagi negara dan bangsa di tengah situasi dunia dan situasi nasional sendiri. Kami telah dan selalu akan mengingatkan pesan bahwa pengelolaan dan kebijakan negara haruslah ditujukan untuk kemaslahatan rakyat. Dalam bahasa kami, ini dinamakan atau disebut tasarruful imam ala ra'iyatihi manutun bil maslahah. Artinya bahwa kebijakan seorang pemimpin haruslah bertumpu bagi kemaslahatan masyarakat, kemaslahatan rakyatnya. Dan ini menjadi pegangan kami untuk selalu diingat dan untuk mengingatkan kepada para pemimpin bangsa dan pemimpin negara. Dan kami menyadari diperlukan rakyat yang cerdas dan kuat untuk dapat mengingatkan penyelenggara negara akan tujuan tersebut. Rakyat bukanlah musuh bagi penyelenggara negara, demikian pula sebaliknya. Keduanya adalah bagian tak terpisahkan bagi kemaslahatan bangsa dan perlu bekerja sama mengatasi berbagai tantangan kehidupan dan mendorong kemajuan bangsa. Karena itu, baik penyelenggara negara maupun rakyat perlu berkomitmen
untuk teguh berpegang pada nilai-nilai luhur bangsa. Hanya dengan itikat baik dan kontribusi semua pihak, kita akan mampu mewujudkan tahun 2026 yang lebih baik untuk bangsa Indonesia. Semoga Tuhan akan memberikan anugerahnya dan petunjuknya bagi kita semua bangsa dan pemimpin rakyat Indonesia. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid atas pesan pembukanya yang sangat kuat. Saya kira intinya tadi adalah soal bagaimana kebijakan pemimpin untuk sebesar-besar kemaslahatan umat. Itu yang saya tangkap dan itu adalah pesan yang sangat kuat. Untuk kesempatan berikutnya kami akan memberikan kesempatan kepada Romo Kardinal Ignatius Suharyo untuk menyampaikan pesan-pesan dan sebagainya. Monggo. Bukan pesan Mas, nanti pesannya disampaikan teman-teman. Sekedar pengantar. Gerakan Nurani Bangsa kali ini menyampaikan pesannya, tadi dikatakan oleh Mas BK, di gedung yang sangat bersejarah dan sangat menentukan di dalam sejarah bangsa kita, yaitu Gedung Pemuda. Tadi sudah diceritakan. Saya ingin sedikit memberi catatan pada yang dikatakan oleh Mas BK. Yang di pojok sana itu bukan reruntuhan. Bukan reruntuhan gedung yang dulu dipakai untuk mulai Kongres Pemuda. Tetapi fondasi. Beda ya, reruntuhan dengan fondasi. Kalau reruntuhan itu sudah hilang. Tetapi itu justru fondasi yang diharapkan tidak akan pernah hilang dari sejarah bangsa Indonesia. Harapannya dengan menyampaikan pesan Gerakan Nurani Bangsa di Gedung Geraha Pemuda ini, harapannya semangat Sumpah Pemuda menjadi fondasi yang kuat untuk perjalanan bangsa Indonesia sampai kapanpun juga. Apa yang saya pikirkan mengenai Sumpah Pemuda itu? Banyak yang bisa dipikirkan. Salah satu yang bagi saya amat sangat penting adalah bahwa orang-orang muda, organisasi-organisasi pemuda pada waktu itu melepaskan segala seluruh kepentingan pribadi menjadi satu. Sumpahnya sumpah satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Saya membayangkan orang-orang muda pada waktu itu yang rela melepaskan segala kepentingan pribadi, semua kepentingan kelompok hanya untuk masa depan sejarah yang kemudian menjadi Indonesia. Saya membayangkan orang-orang muda yang terlibat di dalam Sumpah Pemuda, Kongres Pemuda kedua itu, nanti silakan baca di sana ada keterangan pendeknya, itu sungguh-sungguh mempunyai integritas yang tinggi, mempunyai kesadaran moral yang tangguh. Itu intinya sebetulnya. Dan dari orang-orang muda yang mempunyai kesadaran moral yang tangguh dan integritas yang tinggi, lahirlah pemimpin-pemimpin yang akan membawa, yang waktu itu terus mengawal sejarah. Sesudah 17 tahun sejak Sumpah Pemuda, ada proklamasi kemerdekaan. Saya sengaja menggunakan kata pemimpin, bukan penguasa. Pemimpin itu memimpin, memberi teladan.
Dia akan mengorbankan segala sesuatu untuk yang dipimpinnya. Itulah yang saya sebut sebagai moralitas tinggi, integritas yang sangat unggul. Saya sengaja tidak menggunakan kata penguasa, karena penguasa itu akhirnya tidak akan memikirkan kepentingan bersama. Yang dipikirkan adalah kelompoknya, pribadinya, keluarganya, atau apapun yang bukan kebaikan bersama. Dan yang sangat berbahaya di dalam diri seorang penguasa, itu ia akan menggunakan segala macam cara untuk mencapai kepentingan itu. Dan segala macam cara itu biasanya, mungkin ada yang baik tapi sedikit. Tetapi yang kelihatan itu yang sungguh tidak baik. Saya dari Jogja jauh dari Jogja. Di dalam bahasa Jawa itu ada istilah yang sangat bagus untuk seorang pemimpin. Ajrih, asih. Ajrih itu takut. Asih itu hormat, mencintai. Bukan ketakutan seekor tikus yang dikejar kucing, bukan. Tetapi karena hormat, dia takut. Takut, bukan takut salah, tetapi takut kalau tidak mengikuti moralitas tinggi dari pemimpinnya. Sementara kepada penguasa, itu asihnya tidak ada, hanya ada ajrih, hanya ada takut. Karena apa? Itu tadi, karena penguasa biasanya menggunakan yang paling mudah untuk mempertahankan atau merebut kekuasaan, yaitu kekerasan, teror, dan sejenisnya. Saya berharap dengan hadirnya Gerakan Nurani Bangsa di Gedung Pemuda ini, para pemimpin kita sungguh-sungguh memenuhi tanggung jawabnya sebagai pemimpin, bukan penguasa. Dan orang-orang muda seperti Anda-Anda ini, para wartawan, sungguh mempunyai semangat seperti semangat para pendahulu kita waktu mereka masih muda untuk meninggalkan segala kepentingan pribadi dan kelompok keluarga dan sungguh-sungguh ikut terlibat di dalam membangun kebaikan bersama. Terima kasih Mas BK. Terima kasih Romo Kardinal atas sambutannya, pengantarnya yang juga tadi menyampaikan inti dari pondasi yang ada di sebelah kiri para tokoh ini. Saya kira ini pesan yang sangat kuat juga tadi soal spirit Sumpah Pemuda dalam konteks kekinian gitu, apalagi relasi dengan pemimpin gitu ya, bukan penguasa. Untuk berikutnya kita akan bersama-sama mendengarkan pesan kebangsaan awal tahun 2026 Gerakan Nurani Bangsa. Jadi nanti pesan ini akan dibacakan oleh 4 tokoh secara bergantian begitu. Nanti ada Bu Omi Komaria, Pendeta Jeki, Ibu Eri, dan Mbak Alisa Wahid. Untuk kesempatan pertama kami berikan kepada Bu Omi Komaria. Minta maaf ini Bu, karena baru datang langsung ditodong itu 4 paragraf pertama. Jadi silakan Bu Omi. Terima kasih Mas Bika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera semuanya. Saya diamanatkan dari Gerakan Nurani Bangsa untuk membacakan pertama kali. Kata Alisa tadi 4 paragraf, jadi dibagi-bagi. Bismillahirrahmanirrahim. Pesan kebangsaan awal tahun 2026 Gerakan Nurani Bangsa. Konstitusi Indonesia sebagai landasan moral dan etika pemerintahan mengamanatkan negara untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum,
mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Gerakan Nurani Bangsa mengapresiasi setiap upaya dan kebijakan negara untuk mewujudkan amanat konstitusi tersebut, utamanya pemenuhan hak warga dalam bidang pendidikan, kesehatan maupun kebijakan negara untuk memperkuat perekonomian rakyat skala kecil dan menengah. Negara maju dan bermartabat harus dimulai dari penghormatan dan pemenuhan hak-hak dasar warga negara. Hal lain yang perlu diapresiasi adalah upaya pemerintah untuk menegakkan keadilan, memberantas korupsi, dan penegakan hukum. Seiring kemajuan dan perkembangan zaman sebagai keniscayaan sejarah, tantangan dan kebutuhan pemerintahan untuk merespon hal tersebut semakin besar dan kompleks. Banyak hal yang masih belum dirasakan masyarakat. Kesejahteraan bersama masih jauh dari cita-cita karena ketimpangan pendapatan dan kemiskinan masih menganga. Kualitas hidup warga juga masih belum ditunjang oleh mutu pendidikan yang baik, layanan kesehatan paripurna, dan daya dukung lingkungan yang berkelanjutan. Tantangan-tantangan tersebut terus ada karena dipengaruhi oleh kualitas demokrasi, tata kelola pemerintahan, serta penghormatan hak asasi manusia. Demokrasi yang baik menuntut tata kelola pemerintahan yang akuntabel, ruang yang aman untuk berpartisipasi bermakna warga negara, penegakan hukum yang adil dan transparan, serta penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia. Sebuah mekanisme pemerintahan yang mampu memastikan ruang kemerdekaan warga disertai dengan berjalannya berbagai instrumen negara sebagai penggerak utama mandat dan amanat kedaulatan rakyat. Saya lanjutkan. Saat ini demokrasi Indonesia menghadapi tantangan serius yang melemahkan prinsip-prinsip demokrasi seperti ancaman terhadap kebebasan dan supremasi sipil serta kebebasan pers. Berdasarkan laporan Economist Intelligence Unit tahun 2025, Indonesia memiliki kualitas demokrasi dengan skor yang rendah, yaitu 6,30 dari skala 10. Indonesia dikategorikan sebagai negara demokrasi yang cacat. Pemilihan umum berjalan dengan baik, tetapi memiliki masalah dengan budaya politik, penghormatan terhadap kebebasan sipil, serta fungsi alat-alat pemerintahan. Sepanjang tahun 2025, ancaman terhadap kebebasan berpendapat dan berekspresi meningkat. Pemenjaraan, teror, dan ancaman masih terjadi. Pasca aksi massa menuntut perbaikan kondisi bangsa yang ditunggangi pengerusakan fasilitas publik atau dikenal sebagai Prahara Agustus, ribuan orang aktivis, termasuk aktivis demokrasi dan hak asasi manusia ditangkap dan ditahan. Sampai awal Desember, penangkapan penggerak komunitas demokrasi lokal masih dilakukan aparat penegak hukum. Serangkaian teror juga mengarah pada akademisi, influencer yang bersuara lantang tentang penanganan bencana Sumatera akhir November lalu. Kebebasan pers sebagai pilar demokrasi juga tergerus. Jurnalis yang kritis terhadap kebijakan pemerintah mendapatkan teror dan intimidasi. Penghalangan kerja dan perampasan properti jurnalis oleh aparat penegak hukum dan aparat keamanan kerap terjadi. Ancaman lainnya adalah pernyataan-pernyataan pejabat publik yang cenderung menekan independensi media ketika melakukan kontrol sosial pemerintahan. Bentuk teror dan intimidasi yang dialami jurnalis,
aktivis, akademisi maupun influencer, antara lain pengiriman bangkai binatang, perusakan mobil, doxing di dunia maya, sampai pelemparan bom molotov ke rumah. Dalam bentuk lain, kekerasan negara kerap mewarnai aksi-aksi warga negara yang sedang menuntut haknya. Alih-alih melakukan dialog yang setara sebagai pengejawantahan partisipasi bermakna, negara kerap kali menggunakan kekerasan untuk meredam sikap kritis warga. Sebagai contoh, kekerasan dalam proses pembahasan RUU TNI, aksi menuntut hak buruh, proyek strategis nasional, situasi khusus Papua, maupun tunjangan anggota DPR yang mencederai rasa keadilan warga. Masyarakat adat Sihaporas yang berjuang menutup PT Toba Pulp Lestari karena merusak lingkungan. Aktivis petani di Jawa Timur, Kalimantan, dan beberapa daerah lain juga mengalami risiko kekerasan dan kriminalisasi. Tata kelola pemerintahan di Indonesia bukan tanpa masalah. Prinsip dasar tata kelola pemerintahan yang baik seperti transparansi, akuntabilitas, distribusi kekuasaan yang seimbang, terus terhambat oleh korupsi, konflik kepentingan, serta lemahnya fungsi pengawasan yang dijalankan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan lembaga negara non-struktural. Akibat lainnya, meritokrasi birokrasi semakin ditinggalkan demi kepentingan politik. Partai politik sebagai agregasi kepentingan publik lebih banyak menyuarakan kepentingan elit dibanding kepentingan publik. Sebagai contoh, diskursus pemilihan kepada daerah kembali oleh DPRD. Selain tantangan demokrasi, tata kelola pemerintahan yang baik, dan hak sipil politik warga negara, persoalan lingkungan hidup masih menjadi persoalan serius yang harus ditangani pemerintah secara menyeluruh dan menyasar pada akar masalah. Daya dukung lingkungan di Indonesia semakin menurun. Dalam beberapa dekade terakhir, tutupan hutan di Indonesia terus mengalami penyusutan. Berdasar data FAO, pada tahun 1990, total luas kawasan hutan nasional mencapai 118,5 juta hektar. Pada tahun 2020 menyusut hingga tersisa 92,1 juta hektar. Akibat eksploitasi alam yang tidak bertanggung jawab dan penegakan hukum yang lemah, Indonesia mengalami bencana ekologis di banyak wilayah seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Jawa. Bencana tersebut membawa korban jiwa, kerusakan harta benda pribadi, serta berbagai infrastruktur layanan publik. Di 3 provinsi Sumatera, berdasar data BNPB per 11 Januari 2026, terdapat 1.180 korban meninggal, 145 orang hilang, 238.000 pengungsi. Banjir dan longsor yang berdampak pada 53 kabupaten juga mengakibatkan rusaknya 175.000 rumah, ribuan sekolah, ratusan pusat kesehatan, puluhan jembatan, dan akses transportasi. Tahun sudah berganti, tahun 2026 sudah berjalan. Harapan akan pemerintah yang memperjuangkan kesejahteraan bersama, penegakan hukum, pemberantasan korupsi, kelestarian lingkungan,
dan penghormatan kepada hak asasi manusia dialamatkan kepada setiap orang yang memiliki kewenangan dan kekuasaan publik. Tahun baru seyogianya menjadi ruang aman tanpa ancaman bagi partisipasi bermakna warga negara. Masa di mana negara, masyarakat, dan kekuatan bangsa lainnya bersama-sama mengevaluasi dan memperkuat fondasi demokrasi Pancasila dan integrasi bangsa berdasarkan nilai luhur bangsa serta tujuan bersama hidup berbangsa dan bernegara. Gerakan Nurani Bangsa sebagai gerakan etis dan non-partisan untuk memperkuat upaya mewujudkan cita-cita bersama bangsa Indonesia, meyakini perlunya upaya bersama dari berbagai elemen bangsa agar cita-cita tersebut terwujud. Melihat latar belakang di atas dan kondisi saat ini, serta harapan akan Indonesia yang lebih baik, Gerakan Nurani Bangsa menyampaikan pesan sebagai berikut. Pertama, demokrasi sebagai manifestasi kedaulatan rakyat harus terus dijaga pelaksanaannya dengan memperkuat pemerintahan berdasarkan prinsip penegakan hukum dan penghormatan hak asasi manusia demi terwujudnya kesejahteraan dan keadilan rakyat. Rakyat harus diberikan ruang sebesar-besarnya untuk memilih secara langsung para pemimpin daerahnya sesuai amanat konstitusi. 2, semua elemen bangsa, penyelenggara negara, pemerintah, aparat penegak hukum, partai politik, masyarakat, dan pelaku bisnis perlu menjaga dan merawat prinsip supremasi sipil sebagai pilar demokrasi dan pengejawantahan amanat reformasi. Polisi fokus kepada tugasnya memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan perlindungan serta pengayoman masyarakat, sementara TNI menegakkan kedaulatan negara dan menjaga pertahanan negara. Ketiga, seluruh agenda berbangsa dan bernegara perlu disandarkan pada kemaslahatan rakyat dan masa depan negara bangsa secara berkelanjutan, tidak terjebak pada kepentingan segelintir orang dan kepentingan jangka pendek. Keempat, Presiden dan para pembantunya agar menjalankan program dan kebijakan yang mampu memperbaiki kualitas pemenuhan hak dasar seperti pendidikan, layanan kesehatan, lapangan kerja, sehingga kualitas hidup warga terus meningkat. Pesan kelima, Presiden dan pembantunya harus memastikan terjaganya kekayaan dan kelestarian alam Indonesia melalui kebijakan yang berorientasi meningkatnya daya dukung lingkungan yang ada, serta menindak tegas semua pihak yang merusak alam berdasarkan hukum yang berlaku. Keenam, seluruh penyelenggara negara, khususnya aparat keamanan dan aparat penegak hukum, harus melindungi dan menjaga kebebasan berpendapat dan berekspresi warga negara, termasuk kebebasan pers di era demokrasi sebagai hak asasi yang dijamin konstitusi dengan menegakkan hukum secara adil, berintegritas, dan berkeadilan. Ketujuh, terkait situasi di Papua dan Aceh, semua pihak harus berorientasi membangun Papua dan Aceh yang damai, adil, dan setara sebagai bagian tidak terpisahkan dari Indonesia, dengan tetap menjaga kekayaan alam dan lingkungan hidup serta ruang hidup warga berdasar nilai-nilai dan tradisi lokal. Dan pesan terakhir, semua penyelenggara negara menjadikan ajaran agama dan nilai-nilai kolektif bangsa yang terumuskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila sebagai landasan bertindak sekaligus orientasi hidup dalam mengemban amanah bangsa.
Dengan kesadaran kolektif, komitmen bersama, dan itikat baik untuk selalu memperbaiki kehidupan bangsa, semoga semua kita senantiasa dalam rahmat dan berkat-Nya. Jakarta, 13 Januari 2026, Gerakan Nurani Bangsa. Ya, terima kasih Bu Omi, Pendeta Jeki, Bu Eri, dan Mbak Alisa atas pesan kebangsaan awal tahun 2026 Gerakan Nurani Bangsa. Untuk selanjutnya kami membuka kesempatan kepada para tokoh apabila mau memberikan poin-poin khusus penekanan apa yang tadi disampaikan dalam pesan segala macam. Pendeta Gomar mau mengawali dulu. Pendeta Gomar Gultom. Ya, terima kasih. Saya Pendeta Gomar Gultom. Tadi sudah disebutkan di dalam pentingnya negara menjamin kesejahteraan tapi juga rasa aman dari masyarakat. Terutama para aktivis, influencer, jurnalis yang kritis. Supaya teror-teror yang terjadi kepada mereka itu diusut tuntas. Sepemahaman saya, teror terhadap wartawan Tempo yang sudah dilaporkan, sampai sekarang belum ada titik terang bagaimana kelanjutannya. Dan sekarang bertambah lagi banyak orang yang diteror. Saya kira adalah tugas negara untuk menuntaskan, mengusut tuntas maksud saya, pelaku-pelaku terhadap teror ini dan motifnya. Sekaitan dengan ini juga, tadi disinggung juga di pesan, kita meminta agar negara menghentikan kriminalisasi terhadap para aktivis yang kritis. Termasuk juga membebaskan mereka yang sekarang masih di penjara, cukup banyak mahasiswa aktivis yang di penjara. Kami dari GNB telah mengunjungi mereka dan jelas terlihat ini proses kriminalisasi yang mengada-ada. Kami juga sudah meminta mereka dibebaskan dan menyediakan diri sebagai penjamin, tapi sampai saat ini mereka masih tetap ada dalam tahanan. Yang terakhir yang saya mau ini, saya baru berkunjung dari lokasi bencana di Sibolga dan Aceh Tamiang. Kita sudah berkali-kali mengalami bencana dan dikatakan negeri kita ini ring of fire, tapi penanganan bencana kelihatannya begitu lambat dan seolah-olah kita tidak punya pengalaman sama sekali dalam menangani bencana. Terlihat sudah sebulan, saya tanggal 2 ke sana, 2 Januari, sudah lebih dari sebulan sejak bencana itu, beberapa daerah belum tersentuh. Hal yang paling sederhana misalnya masyarakat tidak bisa memasuki rumahnya karena ditutupi oleh lumpur dan nggak ada usaha untuk mengadakan air bersih dalam rangka membersihkan rumah-rumah. Akibatnya Aceh Tamiang misalnya dari 216 desa di sana 80% masih tinggal di pengungsian sampai 2 Januari. Nah ini perlu saya kira negara lebih serius. Dan terkait ini saya berefleksi, tidak bisa dipungkiri bencana ini terjadi karena eksploitasi alam yang berlebihan. Dan itu terjadi karena carut-marut pengelolaan hutan, carut-marut perizinan terhadap HPH. Nah di sini terjadi kolusi antara penguasa dan pengusaha, mereka menikmati hasilnya, yang korban rakyat kebanyakan. Saya kira kita perlu berpikir lebih jernih tentang ini. Terima kasih, itu saja. Terima kasih Pendeta Gomar. Saya kira melanjutkan apa yang tadi disampaikan Pendeta Gomar, pasca Prahara Agustus, Gerakan Nurani Bangsa diterima oleh Presiden Prabowo dengan segenap jajaran kabinetnya di Istana Negara. Dia menyampaikan poin-poin ini untuk menguatkan apa yang tadi disampaikan Pendeta Gomar soal aktivis yang ditangkap, aktivis demokrasi dan ada kriminalisasi begitu. Jadi itu sudah disampaikan juga. Untuk selanjutnya silakan Pak Lukman Hakim. Ya, ya saya ingin menyampaikan tentang konteks keindonesiaan kita. Bahwa semua kita tahu bahwa kita adalah bangsa yang sangat majemuk, yang sangat beragam. Maka demokrasi itu menjadi keniscayaan, sesuatu yang tidak bisa tidak harus senantiasa terjaga, terpelihara dan terawat
dalam kehidupan kita di tengah-tengah masyarakat yang majemuk. Dan pilar demokrasi itu adalah kebebasan berpendapat dan berekspresi, yang belakangan ini mengalami ancaman yang sangat serius. Tadi Pak Guamaru Gultom telah menyampaikan, sejumlah aktivis, mahasiswa, akademisi, bahkan sekarang meluas kepada influencer, komika, bahkan orang yang mestinya menghibur kita itu lalu kemudian mengalami ancaman dalam kebebasan berpendapat dan berekspresi. Padahal itu adalah pilar demokrasi. Maka kalau pilar ini tidak dijaga, keindonesiaan kita akan tercerai-berai. Oleh karenanya dari 8 poin yang tadi disampaikan oleh Ibu Alisa Wahid, saya ingin menggarisbawahi 2 hal. Ingin lebih memberikan penekanan begitu ya. Pertama adalah terkait dengan bagaimana kebebasan berekspresi, kebebasan berpendapat ini betul-betul bisa kita jaga, kita pelihara, dan kita rawat sebaik-baiknya. Dan dalam negara demokratis, maka supremasi sipil itu menjadi keniscayaan juga. Oleh karenanya militer mestinya memiliki kearifan untuk bisa memposisikan diri dalam negara demokratis seperti Indonesia ini. Dan untuk menjaga kebebasan berpendapat dan berekspresi, Polri kita sebagai alat negara yang menjalankan fungsi dan tugas sebagai pengayom, sebagai pelayan dan pelindung masyarakat, hendaknya betul-betul mampu mengusut tuntas teror-teror yang belakangan ini semakin dirasakan oleh anak bangsa ini, sehingga korban-korban teror itu tidak hanya dilindungi, dijaga keselamatannya, tapi juga kasus-kasus siapa di balik ini semua bisa diusut secara tuntas. Gitu. Nah, yang kedua terkait dengan demokrasi ini adalah hak untuk memilih. Salah satu poin yang tadi disampaikan adalah bahwa hasil survei Litbang Kompas itu semakin meneguhkan dan menegaskan kepada kita bahwa mayoritas publik 77,3% itu menghendaki haknya untuk memilih pemimpinnya. Tadi Bapak Kardinal menegaskan kita tidak memilih penguasa, tapi yang kita pilih adalah pemimpin, itu bisa langsung dilakukan oleh rakyat itu sendiri sebagai pemegang kedaulatannya. Dan yang setuju bahwa pilkada itu dilakukan oleh DPRD itu hanya 5,6%. Gitu. Nah, oleh karenanya saya ingin menggarisbawahi ini dalam negara yang demokratis, karena konstitusi jelas memberikan amanah bahwa untuk memilih kepala daerah, apakah itu gubernur, bupati, wali kota, itu harus dilakukan secara demokratis. Itu eksplisit dinyatakan dalam konstitusi kita. Dan demokrasi ya kembalikan kepada kedaulatan rakyat itu sendiri. Saya ingin mengangkat 2 poin ini sebagai sesuatu yang mendasar menurut hemat saya, dan kami di GNB sebenarnya menyampaikan pesan kebangsaan yang isinya ini adalah, ada sebagian yang menilai ini biasa-biasa saja, ada yang menilai ini terlalu keras, tapi apapun penilaiannya itu, ini adalah manifestasi cinta kami kepada bangsa dan negara ini. Jadi kami ibarat kanal begitu ya, kami ini sekedar menyalurkan aspirasi publik, apa yang dirasakan oleh masyarakat, apa yang menjadi harapan mereka, inilah yang lalu kemudian kami rumuskan dalam pesan-pesan kebangsaan ini. Kami berharap pemerintah, pemimpin negeri ini, para penyelenggara negara, tidak hanya bersedia untuk mendengar pesan-pesan ini, tapi juga bersedia dan berkemampuan untuk menindaklanjuti pesan-pesan ini. Sehingga ibarat kanal ini bisa disalurkan dengan baik. Jangan sampai lalu kemudian masyarakat itu
mengalami distrust, ketidakpercayaan lagi kepada pemimpinnya, sehingga ibarat air bah, dia bisa menerjang apa saja yang dilaluinya, yang dihadapinya, dan lalu kemudian kita semua tidak bisa mengendalikan lagi. Jadi inilah poin yang ingin saya sampaikan. Ya, terima kasih Pak Lukman. Pak Eri terlebih dahulu, nanti terus Romo Setio. GMB dan kita semua tentu sepakat dan menagih janji pemberantasan korupsi akan dilakukan secara maksimal. Tapi pesan kami, jangan sampai pemberantasan korupsi dilakukan tanpa berkeadilan. Isu utama korupsi adalah suap, aliran dana kepada pejabat. Oleh karena itu kami menghimbau jangan sampai terjadi kriminalisasi kebijakan. Yang kedua, kejelasan proses mereka yang ditahan yang sekarang akan segera diadili ini juga harus segera diselesaikan. Kalau tidak maka ketidakpastian hukum akan berpengaruh pada segala macam segi usaha, segi kehidupan kita terutama ekonomi. Terima kasih. Terima kasih Pak Eri. Silakan Romo Setio. Terima kasih. Saya hendak menggarisbawahi tadi yang dikatakan Ibu Sinta di awal dan Bapak Kardinal di awal, bahwa pemimpin itu adalah untuk kemaslahatan orang banyak. Artinya memimpin itu kalau dalam bahasa kami itu untuk melayani, bukan untuk kepentingan diri sendiri. Sangat mudah diomongkan, tetapi dalam kenyataannya yang kita lihat sehari-hari, semakin kesini semakin keadapan demokrasi kita bukan ditandai oleh pelayanan, tetapi praktek-praktek kekuasaan yang bekerja untuk kepentingannya sendiri. Keadapan demokrasi ini saya kira penting sekali, tadi sudah dikatakan skor kita memburuk, dan tentu ini kita lihat ya bagaimana sekarang eksekutif tidak efisien, tadi dikatakan di Tamiang sampai sekarang penanganannya masih lambat. Yudikatif dari dulu sampai sekarang tidak banyak bergerak ya. Jadi kita selalu mendengar praktek-praktek keadilan yang tajam ke bawah ya, tapi tumpul kepada teman ya. Lalu legislatif kita juga makin prihatin karena susah payah kita memilih mereka, tetapi sekarang ini hampir tidak pernah mengatakan opini apapun yang sifatnya mendukung demokrasi. Dan di balik itu semua tentu kita tahu bahwa keadapan atau budaya demokrasi kita itu porak-poranda seperti ini karena praktek uang ya. Jadi berkuasanya uang di segala lini kehidupan ya. Termasuk posisi-posisi jabatan yang harusnya untuk pemimpin, untuk melayani itu rupanya sekarang semuanya ya digantikan dengan uang. Jadi kami GNP Gerakan Nurani Bangsa ingin mengajak seperti yang dikatakan Bapak Kardinal tadi itu kembali ke pondasi yang ada di sana, bahwa kita bernegara, ber-Indonesia itu karena ada value, ada nilai yang mau kita perjuangkan bersama-sama. Dan nilai itu hanya bisa kita jaga kalau kita ya saling melayani, saling memberikan diri ya. Bukan kok malah rebutan untuk kepentingan sempit sendiri-sendiri. Terima kasih. Terima kasih Romo Setio. Pendeta Ceki mau menambahkan sedikit? Ya, saya ingin menambahkan satu hal yang juga tertera dalam pernyataan sikap Gerakan Nurani Bangsa terkait dengan masalah di Papua. Papua sebagaimana kita ketahui selama ini masih menggantung sebagai lubang hitam yang menjadi beban historis di negeri ini terkait dengan penyelesaian persoalan-persoalan konflik hak-hak masyarakat adat dan lingkungan di Papua. Teristimewa upaya-upaya dialogis sebagai penyelesaian masalah di sana yang berhadapan dengan pendekatan yang sangat militeristik. Ini terus-menerus diperdebatkan menjadi polemik yang tidak selesai, sementara di sisi lain korban terus berjatuhan, baik dari aparat keamanan maupun masyarakat di Papua. Satu hal yang menjadi concern yang tidak diangkat pada level daerah maupun pemerintah pusat adalah nasib para pengungsi korban konflik. Sampai dengan menjelang tahun baru masih ada pengungsi yang bergerak berpindah dari wilayah Nduga.
Sudah lebih dari 100.000 pengungsi yang tersebar pada lokasi-lokasi yang bisa terdeteksi, yang bisa didata, tetapi banyak juga pada wilayah-wilayah yang tidak terdata dengan kondisi-kondisi yang sungguh sangat memprihatinkan. Kita berharap penanganan pengungsi di Papua bisa sungguh-sungguh dibangun berdasarkan pendekatan kemanusiaan tanpa ada pertimbangan politik dan lain-lain. Karena mereka sungguh sangat membutuhkan uluran tangan, pendampingan, baik dalam kebutuhan-kebutuhan dasar, tetapi juga pendekatan pastoral, konseling, psikososial untuk pemulihan trauma. Saya kira ini yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Subscribe, share, like, and comment. Subscribe, share, like, and comment. Subscribe, share, like, and comment. Subscribe, share, like, and comment.